ya namanya, keris yang dari Museum Kunstkammer dibawa ke sini karena tahun ini ada ulang tahun Peter pertama dan di museum banyak ada exhibition untuk barang yang Peter pertama bawa ke museum-museum. Ini salah satu contohnya keris. Mari kita lihat ini. Hai teman Orvala, kembali lagi bersama saya Dania di Orvala Channel dan sekarang kita berada di lapangan Palace Square di pusat kota St. Petersburg dan di belakang saya adalah Winter Palace yaitu Zimny Dvorets. Di dalam ada museum terbesar di dunia yang namanya The Hermitage dan kita masuk ke dalam dan lihat apa ada di dalam. Itu luar biasa. Ayo. Nama ruangan ini Avanzal, artinya itu seperti yang di depan pintu masuk sudah ruangan, tapi masih belum ruangan yang sangat indah dan karena itu dekorasinya di sini tidak sebanyak di ruangan lain. Karena dulu orang dari negara-negara lain, dubes dari negara lain naik di tangga tadi dan mereka datang ke sini untuk menunggu waktu untuk ketemuan. Dan sekarang kita sudah masuk ke ruangan yang sangat besar dan sangat luas, yaitu Georgievsky Zal, ruangan Georgievsky. Karena sebelah sini ada kursi raja Ekaterina kedua dan juga ini sangat luas, besar. Dan istimewanya karena waktu Quarengi bikin arsitektur namanya Quarengi bikin proyek, dia bikin ada jendela di dua dinding. Untuk waktu itu sangat susah karena dindingnya harus sangat kuat dan harus ada struktur khusus. Juga itu perlu pemanas yang lebih hangat karena dinding yang ada jendelanya anginnya masuk pada musim dingin -30 itu harus tetap hangat karena sekali lagi ya Winter Palace bukan Summer Palace, berarti mereka tinggal di sini pada musim dingin dan itu pemanasnya sangat penting. Dan dari sini kita bisa melihat di dinding ada lubang dan air hangat keluarnya, angin hangat keluar dari situ. Sekali lagi singgasana untuk Ekaterina kedua sangat indah, pakai velvet merah dan emas, itu dipesan di Inggris dulu. Dan di atasnya kita bisa melihat simbol Rusia ya, ada elang yang lihat ke kanan dan ke kiri, yang dukung channel kita juga dan yang tahu sejarah dan yang tahu banyak tentang Rusia. Artinya apa ya kalau dia lihat kanan kiri? Karena Rusia sangat luas dan kita perlu lihat ke timur dan ke barat. Dan karena itu elangnya ada dua kepala, dia lihat kiri dan kanan. Dan itu emas semua, pakai dekorasi juga. Dan ada banyak-banyak batu kecil. Menurut saya sih lantai secantik ini harus ditutup pakai gelas atau apa biar nggak pecah. Karena saya bisa bayangkan berapa kali ini direnovasi. Coba lihat setiap warna itu kayu beda ya, dan itu buatan tangan semua.
dan itu memang sangat indah dan luar biasa. Dan kita lanjut dari ruangan yang sangat besar dan sangat indah cantik, kita mau lewat galeri, tapi di sini ada juga satu yang sangat menarik. Ayo kita lihat. Sebelah sini kita bisa melihat taman. Taman itu kita nggak boleh masuk, sebenarnya ditutup karena kita bisa lihat sebenarnya pada musim panas itu mawar-mawar semua, sangat indah. Dan itu taman di lantai 2, di bawahnya ada ruangan. Sekarang kita menuju lewat galeri. Sebenarnya ini jalur singkat untuk ruangan yang ke depan yang sangat indah lagi. Ini galeri abad pertengahan dan juga di sini ada sesuatu istimewa lukisannya, itu keramika dan itu dari Malaga abad ke-14. Sangat banyak dari negara-negara lain, dari abad lama, abad agak tua, agak lebih modern ya. Dan sebenarnya nggak habis-habis di Hermitage itu, nggak habis-habis. Ya, sekali lagi taman yang sangat indah di situ. Dan juga di sini kebanyakan itu dari Katolik ya, di ruangan ini, di galeri ini semua barang dari katedral Katolik. Yang sangat menarik di Hermitage itu sebenarnya termasuk beberapa gedung. Nah, sekarang kita masih berada di Winter Palace di Zimny Dvorets. Dan ini jembatan, bayangkan ya, ini jembatan. Untuk tamu museum nggak perlu keluar ke luar, apalagi ya kalau musim sangat dingin. Jadi kita lihat ya, warnanya hijau dan kolomnya putih, itu Winter Palace. Kalau sebelah sini Mall Hermitage, dan kita menuju lewat jembatan ini sebenarnya ke gedung lain, tapi tetap museum yang sama. Dan dari sini kita bisa melihat view-nya yang sangat cantik, yaitu Sungai Neva. Luar biasa pada hari yang secerah ini juga. Ayo kita lanjut ke ruangan yang sangat indah dan ada sesuatu yang sangat istimewa. Seperti di setiap ruangan ya di sini, tapi ini memang sangat indah. Ayo kita masuk ke ruangan Pavilion Nizau. Ruangan pavilion. Di sini ada banyak emas sekali lagi dan dekorasi-dekorasi kecil-kecil yang sangat indah. Utamanya di sini adalah jam. Mari kita cari jamnya di mana. Percaya enggak? Ini adalah jam yang buatan Inggris dan dikasih sebagai hadiah. Dan ini sebenarnya bisa nyala, dan setiap hari Rabu kalau nggak salah 2 kali ada orang khusus punya kunci, dia datang masuk ke dalam situ, diambil kunci, masukin dan muter-muter, dan setelah itu sesuatu luar biasa mulai terjadi. Burung pavlin peacock ya, mulai merak, itu semua mulai goyang, mulai buntutnya jadi buka dan dia muter ke kita. Juga ada beberapa kecil-kecil yang juga muter-muter, ada beberapa hewan, juga ada tupai, ada ayam. Luar biasa. Itu jam, siapa tahu ya, tapi memang sangat-sangat luar biasa. Ini hadiah untuk tsar kita. Oh, dari sini kita juga bisa melihat tanaman itu. Sekali lagi mosaik yang luar biasa, yang di tengah ada Medusa Gorgona kan, nggak boleh lihat ke matanya, jadi batu nanti.
Sebelah sini miniatur, mosaiknya yang sama tapi lebih kecil. Lihat, di situ ada air, tetes-tetes kecil dari atas turun ke bawah. Dan kita cuma bisa bayangkan kayak wanita-wanita dulu, perempuan yang bisa duduk di sini bersama, chit-chat ya, minum teh, menikmati cuaca, karena di sini kita bisa buka. Dan mari kita lihat ke dalam situ sekali lagi. Ini sudah mereka mulai tanam beberapa bunga. Sebenarnya sayang sekali kita nggak boleh masuk, tapi ya berarti begitu aja ya peraturannya, karena mungkin takut nanti ada yang rusak atau ada kena sampah. Bisa lihat tangga di belakangnya, itu tangganya ke atas, dan dari atas view-nya sangat cantik. Sebenarnya ini ruangan kelihatan kalau ini ruangan buat perempuan ya, karena dekorasinya kecil-kecil banyak-banyak dan ada tempat untuk duduk dan ngobrol. Dan waktu saya kecil ya sangat mau tahu di atasnya memang ada apa ya. Dan kita bisa lihat itu ada tanda gak boleh masuk, tapi karena waktu itu saya kecil, saya nggak tahu nggak boleh masuk. Saya mau lari naiknya ke atas tangga itu. Jadi sampai orang tua saya, ayo nggak boleh ke sana, tapi ya saya naiknya cuma sedikit, tinggal dikit sampai ke atas, tapi ya nggak boleh ternyata. Tapi waktu itu saya memang sangat-sangat kecil, mungkin sekitar 2-3 tahun. Dari kecil orang Rusia bawa anak ke Hermitage untuk belajar dan untuk menikmati museum ini. Tidak hanya karena sangat penting belajar sejarah, arsitektur, lukisan, enggak. Karena kalau kita melihat semua ini, kita sendiri sudah menjadi lebih menikmati dan lebih bersyukur ya yang kita punya. Ini memang sangat luar biasa, dan kita lanjut ya. Dari ruangan pavilion, kita menuju sekali lagi ke jembatan satu lagi. Jadi dari Winter Palace, kita ke Mall Hermitage, dan sekarang kita ke jembatan lagi. Kita bisa melihat, kita keluar dari satu gedung, masuk gedung satu lagi, yaitu Nova Hermitage. Dan jembatan di situ juga bisa kita melihat ada, bukan yang kecil di bawah, tapi di atas yang warnanya oranye ya, abu-abu gitu, itu juga jembatan satu lagi. Jadi kita nggak perlu keluar, kita nggak perlu beli tiket lagi, karena Hermitage adalah museum besar yang gabung 6 gedung ya, dan setiap gedung istimewa, dan setiap gedung punya sesuatu menarik. Oh ya, coba kita bayangkan kalau kita perlu 1 menit aja, 1 menit untuk menikmati setiap piece of art di Hermitage. Kira kita perlu waktu berapa ya? Berapa bulan? 13 tahun. 13 tahun. Kita perlu untuk lihat setiap piece of art di Hermitage. 1 menit aja cukup itu. Dan itu enggak 24 jam ya, itu 10 jam sehari. Sebelah sini kita bisa melihat banyak lukisan Katolik sekali lagi, dan ada juga bagian katedral yang dibawa dari luar negeri ke sini. Dan sekarang kita menuju, itu bukan koridor ya, itu ruangan yang ada satu ruangan, setelah itu ada satu ruangan lagi, itu namanya enfilade. Jadi banyak ruangan. Di sini sering kayak gini karena harus ada kita bisa lewat.
Di ruangan ini ada pintu sangat istimewa. Mari kita lihat lebih dekat. Sayangnya sekarang nggak boleh pegangnya. Ini dibuat dari tutupan kura-kura. Ya, yang ada kayak rumah di belakangnya, yang itu tutupannya kura-kura. Karena itu warnanya sangat istimewa. Dulu kita boleh masuk dan bisa lewat, tapi mungkin karena sangat berharga dan itu nggak boleh. Sekarang kita pegang dan lihat. Saya setuju sih, itu semua harus disimpan. Museum ini unik tidak hanya karena itu terbesar, dan di sini ada banyak piece of art dari luar negeri di mana-mana dan dari pelukis yang istimewa dan legendaris. Tapi ini museum salah satu di negara kita yang pertama punya lukisan oleh Leonardo da Vinci. Asli ini memang dikasih dulu untuk museum ini dan kita bisa menikmati keindahannya. Madonna dan anaknya itu memang Leonardo da Vinci yang dilukis pada tahun 1519. Luar biasa, ada 2 piece-nya. Itu memang sangat-sangat terkenal dan sangat istimewa. Madonna dan anaknya dilukis pada tahun 1452. Keren sekali dan memang luar biasa. Saya nggak bisa hitung berapa jam saya seumur hidup saya sudah datang ke Hermitage dan nggak ada ruang satupun yang saya nggak pernah lihat. Karena di sini ada istimewanya, ada klub untuk anak sekolah dan nggak semua bisa masuk ke sana. Ada interview yang sangat ketat, ada pertanyaannya tentang sejarah dan beberapa poin lain. Tapi tetap anak-anak bisa setiap minggu datang ke sini untuk kelas-kelas gratis dan itu sebenarnya sangat bagus. Itu bantu anak Rusia dari pemerintah untuk belajar lebih banyak. Sebelah sini kita bisa melihat vas yang warna hijau yang itu malahit dan emas. Saya sebenarnya sangat suka warna ini dan di Hermitage ada ruangan semua dinding juga buatan malahit. Itu luar biasa cantiknya. Ini nggak buat buah atau buat bunga-bunga. Ini memang sebagai hadiah aja ditaruh di sini untuk menikmati kecantikannya. Dan ada beberapa lukisan lagi yang saya mau kalian untuk melihat. Kita sudah lihat banyak lukisan dari pelukis legendaris. Salah satu contoh di sini adalah ini lukisan oleh Rembrandt dan ini namanya kalau kita terjemah namanya itu anaknya balik ke ayahnya. Dan di atas juga kita bisa lihat namanya Rembrandt. Sekali lagi, sebelah sini ada beberapa lukisan oleh Rembrandt dan lukisan ini ditutup oleh kaca ya, kita bisa melihat. Nggak semua, sebenarnya nggak semua lukisan ditutup. Kenapa ya? Karena pernah ada kejadian yang sangat sedih ya. Orangnya masuk ke museum bawa botol, di botol ada kimia dan lukisan itu yang legendaris terkenal di dunia seperti seperti sesuatu sangat indah juga. Dana ya lukisan namanya. Dia semprot kimia itu ke lukisan, jadi hancur. Dan juga karena itu setelah itu kalau kita masuk ke museum ke Hermitage nggak boleh bawa minuman apa aja. Botol yang ada minumannya nggak boleh bawa dari luar
boleh minum yang dibeli di dalam, tapi nggak boleh bawa dari luar. Dan di sini portret istrinya Rembrandt juga. Dan kita bisa melihat kalau sekarang portret ini dilukis waktu istrinya lagi hamil ya, dan sangat indah. Tidak hanya karena portretnya indah, tapi karena itu dilukis seperti dewi ya, dewi alam. Dan sekarang kita masuk ke galeri portret keluarga Romanov yang juga mulai dari Rurik. Sebenarnya di sini Peter pertama sebenarnya yang di sini sangat muda. Kita jarang lihat portret Peter pertama waktu dia masih muda, dan kita sudah bisa lihat dari bajunya kalau dia sudah menjadi emperor Rusia, dan di belakang ada kapal. Sengaja memang karena dari semua yang ada di dunia ini, Peter pertama memang sangat suka kapal dan semua yang ada hubungannya. Sebelah sini Ekaterina pertama. Dan Peter kedua. Dari Peter kedua, kita menuju dan melihat portret Elizaveta Petrovna. Juga ada portret untuk mungkin wanita yang paling terkenal ya di keluarga ini, yaitu Ekaterina kedua. Tolong perhatian daunnya ya, itu gaunnya, mohon maaf, itu sangat lebar. Dan juga karena istana ini dibangun untuk Ekaterina kedua tinggal di sini. Memang dia yang pertama tinggal di sini dengan suaminya. Kita bisa lihat fashionnya waktu itu gimana. Sangat lebar gaunnya dan sangat banyak dekorasi yang luar biasa. Saya nggak cuma bisa bayangkan itu gimana bikinnya. Sekali lagi kita menuju, dan di sini ada keluarganya, dan ada Pavel pertama yang juga mukanya kita tahu yang di tengah ya. Dan Pavel Petrovich itu knyaz, bukan tsar ya, tapi knyaz. Dan sebelah sini mungkin yang paling terkenal portret Ekaterina kedua, dan sebelah sini dia sudah lebih tua daripada portret pertama yang kita lihat. Sebenarnya itu paling terkenal. Dan di sini ada portret istimewa karena itu Nikolai kedua. Portret Nikolai kedua yang sebenarnya sangat indah dan sangat cerah. Memang tsar ini luar biasa. Dan kalian tahu kan sejarah kalau ceritanya sangat sedih. Oke, kita lihat beberapa portret juga Alexander pertama yang menang di perang sama Prancis. Елизавета Алексеевна. Keluarganya besar ya, dan portretnya banyak. Dan itu sebenarnya wajib karena orang yang datang ke museum ini dulu mungkin nggak bisa jalan seperti kita sekarang beli tiket masuk menikmati museum seharian. Enggak, dulu itu butuh waktu untuk daftar, untuk dapat akses. Sama seperti misalnya Alexander Sergeyevich Pushkin. Sangat terkenal, tapi pada dia muda, dia kan agak nakal ya, kita tahu orangnya.
Jadi dia nggak boleh masuk ke museum ini. Lama dia mau cari solusi untuk dapat aksesnya, dan akhirnya setelah beberapa bulan dia masuk. Di Hermitage tidak ada hanya yang kita bisa melihat tetap ya, tapi juga ada yang datang ke sini dari luar negeri. Kita itu mungkin 2-3 bulan exhibitionnya kita bisa lihat, dan itu ganti terus ya. Ini salah satu ruangan yang dipakai untuk exhibition itu. Kadang itu diambil dari Moskow juga, dari beberapa galeri di Washington dulu itu sering, karena Hermitage sama Washington itu galerinya sangat dekat dan sering kirim satu kepada yang lain. Dan ini ruangan tanpa dekorasinya kelihatannya kayak gini. Dan kita lanjut. Di exhibition ini kita ketemu sesuatu luar biasa istimewa. Apa ya namanya? Keris yang dari Museum Kunstkammer dibawa ke sini karena tahun ini ada ulang tahun Peter pertama, dan di museum banyak ada exhibition untuk barang yang Peter pertama bawa ke museum-museum. Ini salah satu contohnya keris. Mari kita lihat. Ini tulisannya ada dari sini, kita bisa lihat Indonesia, dan luar biasa. Memang keris beneran. Siapa tahu tadi saya sendiri nggak tahu kalau di sini, karena ini kan temporary ya, gitu diganti terus. Dan kalau kita rekam dari agak dekat kelihatannya Indonesia. Sekali lagi, ini koleksi Peter pertama, dan dia dapat keris ini dari Belanda karena dia dulu sering main ke Belanda, dan di Belanda dia ketemu orang Indonesia, dan dari sana bawa ke Rusia. Jadi dari Indonesia ke Belanda, dari Belanda ke Rusia. Terima kasih Peter pertama. Sekarang kita bisa melihat keris asli di Hermitage. Dan sekarang kita berada di lantai 1, yang di sini ada sangat banyak skulptur dari Yunani. Sekali lagi vas yang luar biasa, dia sangat besar, sangat berat, dan untuk dia masuk ke sini orang harus buka dinding dan dibangun dinding. Setelah taruhnya di sini, dinding dibangun lagi. Dan ini memang hadiah yang sangat istimewa dan juga sangat mahal. Bawahnya itu ke sini butuh waktu sangat lama. Dan sekarang saya mau kasih kalian kesempatan untuk melihat ruangan yang saya sendiri paling suka. Ayo. Ini ruangan kesukaan saya. Kalau kita lihat, itu kita bisa hitung kolomnya ada 2x10, berarti 20. Dan ruangan ini dinamai ruang 20 kolom, 20 kolonne zal. Di sini rasanya kita seperti berada di istana Yunani yang sangat istimewa, dan juga ada dekorasi. Kalau kita melihat dekorasi seperti ini, gambarnya seperti ini, 100% tahu kita Yunani karena ini namanya meander. Dan di belakang sini ada beberapa vas yang mungkin kita bisa mikir dibuat dari metal karena hitam dan kelihatan sangat berat ya. Sebenarnya enggak, ini dibuat dari mat ya, lumpur, dibuat dari lumpur. Dan tapi orang situ itu sangat pintar untuk buat. Juga di ruangan ini ada beberapa vas, tapi itu bukan vas biasa, itu namanya krater yang
krater-krater ini dipakai untuk simpan anggur. Karena kita tahu orang Yunani minum sangat banyak anggur. Sebenarnya itu juga ada sangat banyak air, nggak semua itu anggur 100%. Kalau ini krater kesukaan saya karena cerita tentang Achilles dan Hector. Kalau kalian pernah tahu itu dari Iliade oleh Gomer. Baca dan menikmati. Sebenarnya ini ruangan yang saya sendiri sangat suka. Dan beginilah ruangan-ruangan di lantai 1 yang ada banyak item dari Yunani. Saya ingat waktu saya kuliah, saya belajar bahasa Latin. Saya sering main ke sini hampir setiap minggu untuk baca tulisannya di buku-buku dan juga di monumen-monumen. Dan setiap kali saya mampir ke sini untuk sapa. Ini Gaius Julius Caesar. Dan kalau kita ketemu, kita bilangnya Ave Caesar. Artinya semoga Caesar hidup terus. Dan sebenarnya portret ini agak mirip ayah saya, mungkin karena itu saya lebih suka itunya. Sekali lagi, sangat banyak skulptur-skulptur. Dan kalau kita lihat itu kayak nggak tahu ya gimana caranya buatnya, tapi sebenarnya untuk waktu itu dibuat sesuatu yang mirip asli ya, pakai marmer yang sangat-sangat susah, pakai tangan dan beberapa instrumen bikinnya kayak gini. Itu setiap piece kecil itu sangat-sangat berharga, dan di sini ada sangat-sangat banyak yang kita bisa lihat aslinya. Juga juga di Hermitage ada ruangan-ruangan khusus yang ada yang namanya ya, seperti treasure ya. Di situ ada lebih cantik lagi barangnya yang pakai batu-batu yang sangat-sangat indah, dan juga ada senjata dari Turki. Itu harus beli tiket khusus. Вот она, вот она, вот она. Вот она. Вот она. Это очень красивая вещь. Как можно пройти мимо кольца? Salah satu contoh ada di sini itu kamea. Kamea itu kalau batu, mereka ambil satu batu yang warna-warni dan lapis berlapis mereka buka, dan jadi dekorasinya kayak gini. Walaupun itu nggak ada yang pakai lem ya, mungkin ya ada coretnya karena itu udah renovasi. Dan di sini juga kita lihat dua warna. Kalau ini kamea Gonzaga itu terkenal sekali karena itu sangat-sangat besar, dan semakin besar semakin susah untuk bikinnya. Sebelah sini ada portret imperator Roma ya. Abad kedua, namanya Lucifer. Nggak mirip sama namanya orang lain nggak? Bukan orang sih. Tapi benar sebenarnya Lucifer itu imperator yang ceritanya sangat sedih karena dia menyerang untuk menjadi leader negaranya dan dibunuh oleh masyarakat. Di belakang sini ada skulptur sangat besar yang ada marmor sama bronze. Ada banyak simbol ya. Ada Nika, itu Dewi Kemerdekaan. Juga ada elang dan ada namanya Posas yaitu yang dia pegang. Dan kita bisa cuma bayangkan, coba lihat kalau ini besarnya ya, ini postamen aja, monumennya mulainya yang putih
ini sangat besar, itu nggak boleh potong-potong ya, itu bukan puzzle, itu nggak boleh ambil dan kumpul lagi. Dan lihat pintunya, masuk nggak? Benar, nggak masuk sama sekali. Sekali lagi, untuk skulptur ini, semua pintu ini dibuka, dan setelah taruh di ruangan ini, dibangun ulang dindingnya, karena ini sangat istimewa dan kita cuma bisa bayangkan karena ini akhir abad ke-1. Sekali lagi, Jupiter yang bahasa Yunaninya Zeus ya. Jupiter adalah Zeus. Kalau Anda misalnya capek jalan-jalan ya, lihat semua banyak itu, jangan buru-buru keluar. Anda bisa istirahat sebentar dan makan di cafe Hermitage. Ada makanan yang sangat enak juga. Dan juga ada tempat untuk cari oleh-oleh dan nge-charge HP atau kamera Anda kalau misalnya kameranya sudah baterainya mati. Dan semua ruangan, bukan semua lantai disediakan kamar kecil, dan di setiap ruangan ada satu orang yang bisa bantu kalian kalau misalnya tersesat atau mau cari sesuatu. Di sini semua dibuat untuk tamu museum. Jadi kalau kita mau menikmati itu bisa seharian, tidak perlu waktu singkat ya. Misalnya di sini ada kafe lagi yang ada bisa duduk sebentar. Kalau saya sih biasa 3-4 jam, kadang sampai 6 jam bisa di sini, nggak capek-capek. Tapi kalau untuk pertama kali mungkin 3 jam ya, itu paling. Untuk 1 jam istirahat, 1 jam mungkin minum kopi atau makan sebentar dan lanjut. Sebaiknya gitu. Sayang sekali kalau terlalu singkat. Terima kasih telah menonton video hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.